Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa lagi dalam video materi bahasa Indonesia. Di minggu ini kita sudah masuk ke tema 7 dengan judul kebersamaan. Kita akan belajar mengenai materi fabel dan kata sapaan. Masih bersama Ibu Kade. Nah, apa kabar nih anak-anak semuanya? Tentu Ibu Kade berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar ya, meskipun masih dari rumah saja. Mari kita mulai pelajaran kita. Nah, apakah anak-anak pernah dibacakan dongeng tentang binatang oleh orang tua kalian? Wah, ada yang pernah, mungkin ada yang tidak ya. Atau mungkin anak-anak pernah membaca buku di perpustakaan cerita mengenai binatang? Ya, kalau anak-anak pernah, itulah yang akan kita bahas hari ini mengenai fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita pendek yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Fabel ini disebut juga dengan dongeng hewan. Tokoh hewan dalam fabel ini memiliki sifat seperti manusia. Jadi, hewan di dalam cerita fabel ini bisa bicara, bisa berjalan tegak, mungkin bisa menangis, bisa tertawa, bisa bercanda, dan sebagainya. Nah, untuk memahami isi fabel, anak-anak perlu membaca ataupun mendengar cerita dengan teliti. Nah, cerita dalam fabel ini dibuat berdasarkan imajinasi seseorang. Maka dari itulah, hewan-hewan di dalam fabel ini berperilaku seperti manusia ya. Selanjutnya, di dalam fabel, anak-anak akan menemukan kata sapaan yang digunakan untuk menyapa seseorang saat berbicara langsung. Nah, bentuk kata sapaan ini ada bermacam-macam, antara lain yang pertama, kata sapaan nama diri, yaitu kata sapaan dengan menyebut nama seseorang. Misalnya, Dedi, Jonas, Tiara, Deli, dan sebagainya. Mungkin di dalam fabel akan disebut dengan nama hewannya, misalnya kancil, gajah, kelinci, harimau, dan seterusnya. Yang kedua, kata sapaan berupa panggilan keluarga, yaitu sapaan untuk memanggil anggota keluarga ataupun orang tua. Misalnya, bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Nah, kata sapaan yang ketiga adalah nama gelar atau profesi, yaitu sapaan dengan menyebut kedudukan ataupun pekerjaan seseorang. Misalnya, nyonya, tuan, nona, dokter, dan lurah. Yang terakhir adalah kata sapaan dengan menyebut nama pelaku atau peserta, yaitu sapaan untuk orang yang ikut dalam suatu kegiatan, misalnya penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita menuliskan kata sapaan jika berbicara langsung kepada seseorang? Nah, kata sapaan ini digunakan tujuannya agar kalimat yang diucapkan ini terdengar lebih santun anak-anak. Selanjutnya, di dalam sebuah fabel, anak-anak juga akan banyak mendapat informasi seperti nama tokoh, sifat tokoh, tempat atau waktu kejadian, dan peristiwa yang dialami tokoh di dalam fabel. Nah, berikut adalah contoh dari fabel. Anak-anak simak dan dengarkan baik-baik ya. Ibu akan membacakan cerita fabel yang berjudul Kancil dan Siput Lomba Lari. Suatu hari, datanglah seekor kancil yang angkuh ke hutan rimba yang tenteram dan damai. Awalnya, di hutan tersebut para hewan hidup dengan nyaman dan rukun. Namun sejak kedatangan kancil, suasana hutan menjadi tidak rukun. Kancil sangat angkuh. Ia selalu membanggakan dirinya dan merendahkan hewan lainnya.
Kancil selalu menganggap dirinya lebih hebat daripada hewan lainnya. Ia merasa lebih hebat dibandingkan dengan hewan yang lebih kecil darinya. Saat sedang berjalan-jalan di hutan, Kancil bertemu dengan siput. "Kamu menghalangi jalanku, cepat sedikit dong, aku mau lewat," pinta Kancil. "Oh, Kancil, selamat siang. Kalau kamu terburu-buru, silakan jalan lebih dahulu," jawab siput. "Kamu memang hewan lambat ya," ucap Kancil meledek siput. "Kamu tidak boleh sombong seperti itu, Kancil. Itu tidak baik. Ada hewan lain yang lebih hebat darimu di sini," jawab siput. Kancil pun geram mendengar ucapan siput. Kancil merasa direndahkan oleh siput. Ia pun kemudian menantang siput berlomba lari. Tanpa ragu, siput menerima tantangan Kancil. Siput ingin membuat Kancil jera dan tidak angkuh lagi. Siput pun mengumpulkan teman-temannya dan mengatur strategi. Sebelum lomba lari dimulai, siput meminta teman-temannya sesama siput untuk berada di sepanjang lintasan. Jadi, saat Kancil menanyakan posisi siput, teman-teman siput yang berada di depan Kancil diminta untuk menjawab. Dengan demikian, Kancil akan menganggap bahwa ia kalah cepat karena siput selalu berada di depannya. Saat perlombaan berlangsung, siput berhasil menjalankan strateginya. Kancil mulai kelelahan mengejar siput. Ia berpikir bahwa siput selalu mendahuluinya. Dan Kancil pun akhirnya menyerah. Kancil mengakui kekalahannya dan kini Kancil berjanji tidak akan menyombongkan dirinya lagi. Nah, demikian anak-anak cerita fabel dari Kancil dan siput. Dari cerita ini pesan baik apa yang anak-anak bisa ambil? Kira-kira kenapa ya siput yang lamban bisa memenangkan perlombaan? Ya, benar sekali. Itu karena siput adalah hewan yang selalu bekerja sama dan ia memiliki banyak teman. Tentu saja karena siput ini meskipun dia kecil dan lamban tetapi dia sopan dan penyabar. Sehingga teman-teman siput yang lain bersedia membantunya. Siput juga hewan yang cerdas sehingga ia bisa menyusun strategi untuk mengalahkan Kancil. Dan pesan yang lain adalah meskipun kita menjadi orang yang hebat, orang yang pintar, kita tidak boleh sombong seperti Kancil anak-anak ya. Jadi anak yang pintar tidak boleh sombong, anak yang merasa kurang pintar harus terus belajar, tidak boleh berkecil hati. Oke anak-anak, itu dia cerita fabel yang Ibu bisa bacakan untuk anak-anak. Nah, selanjutnya dari fabel yang anak-anak dengarkan tersebut terdapat beberapa informasi penting. Yang pertama, judul fabel itu adalah Kancil dan Siput Lomba Lari. Tokoh dari fabel itu adalah Kancil dan Siput. Kemudian tempat dari cerita fabel tersebut adalah di hutan rimba. Dan sifat dari tokoh dalam fabel tersebut yaitu Kancil dan Siput. Kancil sangat angkuh, angkuh artinya sombong anak-anak ya. Sedangkan Siput ini sabar dan pintar. Dan peristiwa dalam fabel tersebut adalah Kancil dan Siput berlomba lari. Nah, demikian anak-anak untuk materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Untuk tema 7 tentang kebersamaan, materi kita sudah selesai. Dan Ibu berharap apapun yang Ibu Kade sampaikan hari ini dapat bermanfaat serta kalian pahami dengan baik ya. Silakan anak-anak mengambil hikmah serta teladan dari setiap cerita fabel yang kalian akan baca. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan sampai jumpa pada tema berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Dadah!